Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, kebenaran firman terambil dari Kitab Kejadian pasal 39 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan Yusuf, Tuhan izinkan Yusuf tinggal di rumah Potifar dan diperkirakan 10 tahun lamanya. Sehingga ia dipercayakan segala hal oleh tuannya yaitu Potifar. Yusuf dengan tegas menolak ajakan istri Potifar untuk tidur dengannya karena ia tahu apa itu kejahatan. Ia tidak mau mengkhianati tuannya dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Karena Yusuf tidak mau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Potifar. Saat Yusuf menolak apa yang diinginkan oleh istri Potifar, Yusuf siap dengan segala konsekuensi dari tindakannya. Saat itu dengan terang-terangan Yusuf berani menentang perintah istri Potifar yang tidak benar. Dan akhirnya ia dimasukkan dalam penjara karena fitnah dari istri Potifar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, keberanian untuk menentang atau menolak tegas, tidak kompromi terhadap dosa bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi hal itu berkaitan dengan kedudukan, harta, ataupun hal yang menggiurkan. Salah satu kunci untuk bisa menolak dosa adalah relasi dengan Tuhan. Karena relasi dengan Tuhanlah yang menolong seseorang untuk tidak melakukan hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan Yusuf berani menjaga kekudusan hidupnya. Yusuf berhasil menjaga kekudusan karena hidupnya bergantung kepada Tuhan dan senantiasa berserah, berharap kepada Tuhan. Dia yakin penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidupnya saat dia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun itu bertentangan dengan apa yang diinginkan nyonyanya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup takut akan Allah, maka dengan sendirinya kita akan membenci dan menghindari dosa. Apapun itu bentuknya. Karena kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak menyukai dosa.
sehingga hidup kita mau memperkenankan hati Tuhan dan hidup kita diperkenankan oleh Allah. Yakinlah, ketika kita memiliki komitmen kuat di dalam Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan dijauhkan dari perbuatan dosa. Selamat menikmati hari, selamat berkarya. Allah menuntun langkah hidup kita. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup kudus di hadapannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.